Halo semua, apa kabar? Senang sekali gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua guys. Di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia-dunia yang lainnya. Emang lu mau nge-share dunia yang mana lagi, Kim, selain dunia pelangi? Kayaknya nggak ada deh. Because kalian tuh kayak tega banget sama gue, tau nggak? Gue ngupload video tentang tips bagaimana menambah rasa percaya diri, tapi kalian acuhkan gitu aja. Ketika ada video tentang pengalaman gue ketemu sama cowok A, cowok B, cowok C, gercep langsung tonton. Ya udah deh, mungkin emang channelnya gue ini spesial buat menceritakan semua pengalaman gue di dunia pelangi. So buat kalian yang udah subscribe gue, thank you banget. Yang udah support gue, thank you banget. Yang selalu like dan juga komen, apalagi selalu mantengin channel gue, thank you banget ya. Semoga kalian semuanya selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu sukses. Amin. Di video kali ini gue mau share sebuah pengalaman pribadi gue ketika gue waktu itu masih tinggal di kota sebelah. Ketika gue masih stay sama pacar gue. Dan memang ketika gue stay sama dia kan memang pengalaman gue di dunia pelangi itu jujur ya banyak banget guys. Berliku-liku, bervariasi pokoknya. Jadi mungkin di antara kalian belum ada yang tahu aja kali ya. Kalau misalnya gue dengan pacar gue ini meskipun udah punya komitmen satu, tapi yang namanya hiburan, gue nggak bisa cukup satu. Kok bisa gitu ya sistem pacarannya? Ya memang ada. Jadi ya buat kalian yang mungkin memang kurang setuju ya monggo nggak apa-apa. Itu mungkin hak kalian juga. Tapi gue menjalani sama dengan pacar gue ini sangat happy dan enjoy. Ya sudah, gue bakal mulai cerita. Kali ini gue bertemu dengan dua orang cowok yang bisa dibilang masih muda banget di sebuah kolam renang. Dan di sanalah gue bersama dia akhirnya kayak gimana? Penasaran? Ya udah, jangan lupa siapin posisi yang nyaman, tisu, cemilan. Mari kita mulai. Jadi guys, jujur ya, kalau misalnya kalian nanya, lo Kim apa sih hobinya? Hobi gue satu, renang. Ketika lo ngajakin gue renang, pasti gue pengen banget dan mau banget. Karena itu merupakan salah satu olahraga yang gue kuasai. Satu-satunya olahraga yang gue bisa. Gue gak bisa main bola, gue gak bisa main basket, gue gak bisa main volley. Apalagi olahraga yang berbau bola, gue paling anti banget. Karena gue punya fobia sama bola. Ketika bola nyampe ke muka gue, pasti gue merem. So, gue menghindari olahraga yang kayak gitu. Dan mungkin kalau olahraga lari sih bukan olahraga yang bisa dibilang hobi ya, semua orang bisa lari kan, intinya kayak gitu. Tapi olahraga yang dikuasai secara memang profesional gitu. Dan emang gue suka banget renang. Dan waktu itu gue sama pacar gue ini emang rutin banget renang ke sebuah kolam renang yang udah bener-bener favorit kita banget. Itu emang real swimming pool ya guys, bukan tempat wisata main air. Jadi kalau misalnya gue datang ke sana ya pasti buat renang gitu. Ya udah, singkat cerita gue pun beres-beres perlengkapan segala macem, kacamata renang, celana renang, sabun, handuk, dan semua moisturizer, hand body lotion, sampo gitu kan dibawa semuanya. Karena kalau gue renang tuh kayak total banget. Gue nggak mungkin bisa kalau renang cukup dengan bawa sampo doang, nggak mungkin. Apalagi gue nggak bawa handuk, nggak bawa yang lainnya. So itulah yang biasanya gue lakuin kalau misalnya gue mau berenang. Dan gue berenang tuh biasanya seminggu 3 kali. Senin, Rabu, Jumat, atau enggak Selasa, Kamis, Sabtu. Pokoknya di antara hari-hari itu deh. Dan gue biasa renang di jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kenapa lo Kim sampai jam 2 siang, kan lagi panas-panasnya gitu? Gak tahu sih, waktu beberapa tahun yang lalu ya, karena emang ini kejadiannya hampir mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Gue tuh pengen banget punya kulit yang eksotis, coklat, dan tanning. Gak tahu kenapa gitu, gue tuh pengen banget punya warna kulit yang coklat. Padahal ya karena emang basicnya gue putih ya, kembali lagi putih kan. Tuh jadi ya mau bagaimanapun kalau emang basicnya putih ya bakal kembali ke kulit yang awal gitu. Dan itu nggak ngefek sama sekali. Kita berangkat jam 1:30 dan langsung menuju ke swimming pool yang jaraknya kurang lebih 5 km. Waktu itu tepatnya hari Rabu. Gue sih selalu mikir ya, kalau renang-renang di hari-hari biasa ya sepi sih.
sepengalaman gue gitu nggak akan pernah rame kecuali hari Sabtu Minggu pasti rame. So ya gue nyantai aja gitu kan. Pas nyampe sana gue langsung masuk karena emang gue udah member, jadi gue nggak mungkin bayar setiap kali masuk gitu ya. Gue udah member yang bener-bener VIP gitu loh. Ketika gue datang pasti gue udah langsung kayak ya udah masuk aja karena emang gue bayarnya kan emang setiap bulan sekali gitu kan sama pacar gue. Sebelum gue nyemplung seperti biasa gue melihat dulu sekitar gitu kan sambil gue nongkrong dan ngopi di kafetaria yang ada di sana. Kafetaria. Dan waktu siang hari itu kebetulan banget ya, ada beberapa anak cowok yang bisa dibilang kayak masih remaja gitu lagi pada break habis berenang gitu. Kok tumben-tumbenan ya, gue bilang ke pacar gue ada yang renang jam-jam segini. Terus pacar gue bilang katanya, mungkin dia dari sekolahnya kali. Oh ya juga sih, karena emang nggak mungkin kalau misalnya memang jam-jam segini kalau tanpa ada embel-embel dari sekolah masih aja dia bolosnya ke kolam renang sih gitu kan. Ya udah tuh akhirnya kita pun ke kafetaria, pesan kopi dan sambil makan gorengan. Lo mau renang apa mau nongkrong sih Kim? Ya gue kan sebelum renang ngemil dulu dong, wajar dong gitu kan, isi tenaga dulu. Habis gue ngemil ngopi sebentar, ya udah karena gue udah nggak sabar pengen nyemplung, akhirnya gue pun langsung mulai pemanasan simple gitu kan, kayak gerakan tangan gitu kan, terus kaki push up, squat jump, terus kayak lari di tempat segala macam gue lakuin. Dan pas jam 2 lewat berapa gitu lupa, gue pun nyemplung ke kolam renang yang lagi panas-panasnya. Ya udah akhirnya gue pun renang. And FYI ya, di sini gue renang bener ya guys, bukan main air. Berbagai gaya udah gue kuasai, jadi emang gue udah target banget kalau renang pas 1 jam full gue bakal nyelesain target gue gitu kan. Misalnya kayak gaya bebas 4 set, gaya kupu-kupu 4 set, gaya dada 4 set, dan gaya punggung 4 set. Udah pokoknya total harus sejam kelar gitu. Setelah sejam kelar gue break minum, nah berikutnya baru gue nyantai gitu, bisa gue lihat sekitar ada siapa, ada bagaimana gitu. Ya udah tuh akhirnya gue pun langsung merenang seperti biasalah renang gitu kan. Dan ketika renang pun gue memperhatikan beberapa anak yang tadi ketika pas masuk ada, dan mereka pun juga nyembur lagi gitu. Ya udah tuh singkat cerita udah kelar gue menyelesaikan rutinitas gue berenangnya, gue pun langsung naik ke atas dan mau kembali ngopi. Terus tiba-tiba pacar gue bilang kayak gini, itu yang 2 orang lumayan loh katanya. Yang mana sih? Itu yang di pojok. Jadi kan kondisinya itu ada 6 orang kalau nggak salah, dan gue yakin 6 orang ini nggak saling kenal gitu. Yang 2 orang sebelah pojok, yang 4 orang ini emang barengan gitu, kayaknya mereka mungkin dari sekolah apa gimana, I don't know gitu kan. Pas gue perhatiin, oh iya juga ya gitu. Jadi mereka berdua itu adalah 2 orang remaja yang masih kelihatan teenagers banget ya. Dan gue nggak nangkep mereka tuh udah dewasa atau gimana, karena emang masih ABG banget gitu kan. Tapi karena perawakannya yang tinggi, jadi kesannya tuh kayak oke lah gitu. Terus pacar gue langsung bilang kayak gini, cus katanya. wait, tunggu dong, kita belum tahu nih mereka berdua apakah cowok pelangnya atau bukan gitu kan. Ya kali aja katanya. Ya oke deh, nanti misalnya biasanya nih ya kalau gue beraksi di kolam renang ya pasti gak lebih-lebih di tempat kamar bilas gitu. So ya gue nggak mungkin ngelakuin hal langsung kayak salaman, kenalan, hey bro apa kabar, salam bro, nggak mungkin lah. Karena bagi gue kalau misalnya ada tempat yang lebih straight to the point, kayak tempat yang to the point di kamar bilas kayak gitu, kenapa juga mesti gue basa-basi kenalan, ya nggak? Ya udah deh akhirnya gue pun tungguin tuh, karena mereka masih nyebur lagi ternyata. Dan gue bilang ke pacar gue, masih lama deh kayaknya mereka bilasnya. Iya ya katanya gitu. Ya udah deh, gue nyebur lagi ya. Ya udah pokoknya perhatiin ya jangan sampai kecolongan katanya gitu. Oke deh, akhirnya gue pun nyebur lagi. Dan ketika udah menyelesaikan target renangnya gue, kali ini gue nyebur lebih santai, renang-renang yang relax aja gitu. Pas ketika gue lagi renang, gue perhatiin mereka berdua itu kayak siap-siap mau ke kamar bilas. Nah gue langsung gercep dong, gak mungkin gue tinggal diam. Langsung buru-buru naik ke atas dan bilang ke pacar gue, kayaknya dia mau kelar deh gitu. Oh iya tuh buruan ikutin dia katanya. Oh ya udah ya gue bilang gitu kan.
Gue langsung bawa perlengkapan mandi gue, perlengkapan anduk segala macam, sampo, sabun, dan gue langsung bilang ke dia, bentar ya, gue dulu katanya gitu. Ya udah tuh, pas ketika mereka berdua udah duluan masuk ke kamar bilas, akhirnya gue pun masuk. Dan ketika pas masuk, kedengar suara air yang gemericik itu kan dari atas, karena emang kondisinya itu kan shower gitu ya. Terus ya gue sih mikirnya ya mereka lagi pada bilas lah gitu ya, namanya cowok-cowok. Biasanya kalau bilas ya kayak gitu sih, cuman bilas pakai sampo udah beres gitu kan. Cuman ya kedengar suara kayak bercandaan gitu. Gue sih mikirnya ya bakal biasa aja sih, gak akan ada something yang bikin gue kaget dan terkagum-kagum gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pun langsung ikut nimbrung dan masuk ke bagian kamar bilas, karena kondisi roomnya itu kayak 2 sekat gitu. Pas masuk kita akan langsung diperlihatkan tempat locker room. Nah pas ruangan kedua itu langsung ruangan kamar bilas. Ketika gue mulai masuk ke kamar bilas, gue belok kiri dan ternyata lampunya dipadamkan. Gue pikir mereka berdua lagi emang bilas sewajarnya cowok normal pada umumnya gitu. Karena emang cowok normal tuh biasanya kalau bilas barengan kayak gitu, which is misalnya berdua, bertiga, berempat, ataupun bergrup gitu, biasanya mereka hanya akan bilas-bilas biasa aja gitu kan. Tapi kok ini beda ya? Gue langsung diperlihatkan 2 pemandangan yang bikin gue terkaget-kaget. Apa tuh Kim? Mereka bilas bener-bener full. Ya gue langsung pas masuk, mata gue langsung teralihkan dong ke mereka berdua yang kondisinya yang pertama deket pintu, yang satunya lagi deket ujung sana, so tengah-tengah kosong gitu kan. Gue sih kaget aja gitu, kok ada ya yang membilas seperti ini caranya. Biasanya anak cowok itu yang gue tahu ya nggak tahu juga sih, mungkin ada yang kayak dia juga, mereka nggak mungkin sampai sepul itu. Ya udah deh, akhirnya gue pun ikut masuk. Karena mereka berdua kayak kaget ketika gue masuk, ya gue langsung tebar pesona dong, senyum. Dan untungnya mereka berdua ramah ngebalas senyuman gue. Ya udah tuh, karena mereka juga berdua keadaannya kayak gitu, so akhirnya gue pun mau ikutin cara mereka gitu. Hitung-hitung kayak ya ikut-ikutan aja sebenarnya sih, walaupun ada misi tersendiri buat gue ya. Misi apa Kim? Ya misi mendapatkan mereka berdua lah, karena kondisinya udah full kayak gitu, ya gimana lagi gue gitu kan. Udah nggak mungkin lagi ada basa-basi kayak, hey bro gimana tadi renangnya, hey bro sekolah di mana, hey bro orang mana, nggak mungkin bro. Udah keadaannya kayak gitu semua, udah tinggal act. Ya udah tuh, dengan detak jantung yang berdebar-debar, gue pun mulai menyamakan diri dengan mereka. Dan tahu nggak kalian, gue nih ya, gue nggak bisa mengendalikan diri, dan gue tiba-tiba malah bangkit. Udahlah, mau gimana lagi sih ya, karena dua-duanya emang termasuk kategori remaja yang cakep dan juga tinggi ya. Ya gue ketika lewat ke tengah-tengah, karena bagian tengah yang kosong, keadaan seperti itu, ya sudah, akhirnya gue pun nyalain shower, gue pun akhirnya take a bath. Mereka pun sama, masih take a bath juga gitu. Kayaknya mereka juga bukan tipikal yang cuma sampoan doang deh gitu. Ketika gue lagi kayak gitu, deg-degan gue makin berasa gitu kan guys. Sampai gue udah kayak bener-bener berharap tuh gue langsung tiba-tiba dihampiri orang mereka tiba-tiba gitu kan. Cie. So, ketika gue mulai sabunan nih, gue langsung bilang ke mereka, ini aku bawa sabun loh, barangkali mau pakai aja. Oh iya makasih katanya. Nah gue pikir sih basa-basi itu bakal dihiraukan gitu aja, ternyata enggak loh. Yang deket pintu mendekat ngambil sabun, sementara yang temennya yang di ujung pun juga mendekat ngambil sabun, karena kondisinya kan tengah-tengah dan sabun itu tepat banget di bawahnya gue. Dan ketika mendekat gue, otomatis dua-duanya ketika mengambil sabun, karena kondisinya sabun cair ya, itu ya mereka dengan kondisi kayak gitu. Coba bayangin gimana gue nggak langsung merasa kayak berbunga-bunga loh guys. Setelah kayak gitu langsung gue mikir, duh ini sayang banget nih kalau misalnya nggak sampai kena gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya gue pun langsung basa-basi aja dulu deh, kali aja mungkin dengan basa-basi bisa membuka percakapan yang jauh lebih ke arah sana gitu kan.
Ya udah tuh akhirnya gue tanya-tanya dong gitu, dan singkat cerita gue pun langsung bilang ke hal yang jauh lebih pribadi, yaitu ya ke bagian sesuatu yang gue inginkan sih ya, karena memang kondisinya lagi kayak gitu, nggak mungkin dong gue nanya kayak misalnya single kah jomblo kah, kayaknya nggak nyambung deh gitu. Gue cuma bilang gini aja sih, masih tidur aja udah kayak gitu ya, gimana kalau bangun. Terus gue bilang kayak gitu yang ke deket pintu sih, because karena yang deket ke pojokan itu kondisinya tuh lebih kayak rindang gitu loh, jadi gue lebih jelas melihat yang deket pintu aja sih. Dia cuma senyum 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 kayak gitu. Terus kayak gue tuh langsung bilang kayak gini lagi, jadi penasaran kayak gimana ya kalau misalnya udah tiba-tiba bangun gitu kan. Terus tiba-tiba temannya nyahut nih, cobain aja tuh katanya. Dia mah orangnya emang mudah katanya. Enggak katanya, dia juga mudah kok. Jadi pada saling lempar gitu kan. Nah ketika mereka saling memojokkan satu sama lain, ya udah akhirnya gue bilang kayak gini, ya udahlah nggak usah saling mojokin gitu, dua-duanya aja gimana, mau nggak, gue bilang gitu kan. Cuman senyum kayak gitu. Itu petanda baik buat gue. Ya udah akhirnya gue mendekat dulu yang ke dekat pintu. Dia diem aja. Ya awalnya sih dia kayak agak-agak menunjukkan dari body language itu kayak gimana gitu, tapi lama-kelamaan sih nyaman gitu. Dan akhirnya gue berhasil. Semudah itu Kim. Ya gue bener-bener beruntung banget guys. Kayaknya gue tuh orang yang paling beruntung ketika mendapatkan sebuah kesempatan kayak gitu dimanapun, terlebih di tempat kayak gitu juga gitu ya. Tiba-tiba bener aja guys, ketika udah gue lama-kelamaan tuh langsung tiba-tiba bangun gitu loh. Dan itu langsung kayak, oh my god, it's very good gitu kan. Langsung bilang tuh temennya, tuh kan lihat kan katanya. Ya dia senyum-senyum aja kayak mengeluh gitu kan. Ya karena udah kondisinya seperti itu kan sayang. Apalagi gue udah langsung makin berdebar gitu kan. Ya gue langsung ngambil posisi aja. Gue langsung mulai yang namanya kondisi kayak gitu. Terus gue langsung sebentar berhenti. Emangnya kamu nggak mau gitu kan, gue bilang gitu kan, nawarin ke temennya. Dia cuma senyum aja gitu kan. Tiba-tiba ketika gue langsung lanjutin lagi itunya, deketin temennya tuh, ngedeketin gue udah dalam keadaan bangun juga gitu. Dan ya ternyata dua-duanya emang karena mungkin masih remaja juga, mudah bangun sekali kali ya. Jadi akhirnya ya dua-duanya dalam keadaan seperti itu. Ya sudah, akhirnya gue langsung multitasking gitu. Berhasil gue buat mereka enjoy di tempat itu. Setelah kayak gitu ya, karena gue lebih tertariknya sama yang deket pintu ya, gue langsung ngajakin dia untuk ke step berikutnya gitu. Ke step dimana gue pengen ya do something more with him gitu kan guys. Dan dia kayak gak nolak gitu, dia mau aja. Gue langsung kasih pengarahan, dia ngerti. Dan sekali pengarahan langsung paham, langsung mulai, langsung jadi. Ketika gue sama yang deket pintu ini ketika lagi begitu, gue sama yang satunya lagi ya melanjutkan. Dan tahu nggak, karena mungkin tempatnya memang di tempat seperti itu nggak mungkin lama-lama juga terbawa kayak suasana. Ternyata sangat very singkat guys. Tiba-tiba yang temennya yang ketika gue tiba-tiba kelar duluan, dan tak lama kemudian yang temennya yang lagi do something with me pun kelar. Soalnya ya tuntas deh dua-duanya. Setelah kayak gitu ya sudah tuh, buru-buru lagi langsung kita bilas lagi, takutnya ada yang masuk atau siapa gitu kan, we never know. Setelah kayak gitu ya udah tuh, udah kelar nih, kita langsung ke kamar, ke locker room. Terus kita ngobrol sebentar. Dan setelah kayak gitu ya seperti biasa gue selalu mengakhiri dengan untuk tukeran nomor WA, kali aja nanti bisa ketemu lagi atau main ke tempat gue gitu kan. Dan ya setelah kelar mereka pun menuju ke tempat parkiran motor mereka, dan mereka pun pulang, dan gue kembali ke pacar gue yang lagi nungguin. Dan ketika selama itu pun ya jujur sih gue kayak beruntung banget ya, nggak ada apa-apa. Dan memang
terlihat sangat aman dan damai sekali gitu loh guys. Pas sampai ke sana langsung dong kepo, gimana berhasil nggak? Berhasil dong, serius? Ya serius lah, diapain aja ya gue ceritakan bla 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 gitu kan. Dia seneng banget, dan setelah kayak gitu ya gue siang hari itu merupakan perjalanan berenang gue sama pacar gue yang terbilang sukses di luar rencana, mendapatkan 2 remaja yang berhasil gue dapatkan di tempat itu guys. Gimana guys, seru nggak pengalaman gue kali ini? Ya udah guys, sekian dulu ya cerita gue kali ini, semoga kalian terhibur. Jika lagi video cerita pengalaman gue berikutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue Kim Tan pamit, sampai ketemu lagi dan bye.